Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Apriliani, kelas 1M, akan mempresentasikan dengan tema pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Ada 3 subbab yang akan saya bahas. Subbab pertama, syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Subbab kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Subbab ketiga, cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memberitahukan pengertian dari pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan adalah suatu proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Ilmu yang ditransfer umumnya ilmu pengetahuan yang bersifat memberi pengetahuan peserta didik dengan harapan peserta didik mampu mengetahui segala macam keadaan alam, sosial, dan kebudayaan yang ada di dunia. Misalnya pada pendidikan formal atau sekolah, objek utama dalam proses pendidikan adalah ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yang berarti education adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Subbab pertama, syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 3 persyaratan pokok dan beberapa persyaratan tambahan. Persyaratan pokoknya, yang pertama, suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. Yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Persyaratan tambahannya, yang pertama, suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Dan yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. Subbab kedua yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan antar manusia. Nilai-nilai tidak diperoleh hanya dari praktik dan pengalaman pendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktek mendidik. Dalam ilmu mendidik, teoritis para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam suap pikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi dalam praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Bagaimana hubungan antara ilmu mendidik historis dan ilmu mendidik praktis? Seorang mahaguru ilmu mendidik, J.M. Gunning berkata, teori tanpa praktik adalah baik pada human cerdik cendekiawan, dan praktik tanpa teori hanya terdapat pada orang gila dan penjahat-penjahat. Namun alangkah lebih sempurnanya ilmu pendidikan itu dilakukan dengan cara teori dan praktik secara bersama-sama. Subbab ketiga yaitu cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Menurut Langeveld 1952 mengklarifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pendidikan
pendidikan teoritis. Yang kedua, ilmu pendidikan sistematis. Yang ketiga, sejarah pendidikan. Yang keempat, ilmu perbandingan pendidikan. Yang kelima, ilmu pendidikan praktis. Yang keenam, pendidikan keluarga. Yang ketujuh, pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, dan ilmu jiwa sosial. Dan yang terakhir ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Itulah tadi presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.